Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minin wa bitaufiqihi yartazi'ul dolimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi yang pada saat ini melalui media sosial. Sahabat Adriko yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Ratu Para Bidadari. Di dalam Al-Quran yang menyatakan para bidadari, diantaranya terdapat di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 56, 58 dan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihinna qasiratut tarfi lam yathmithunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Ka'annahunna yaqutu wal marjan, seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Fihinna khairatun hisan, di dalam surga terdapat bidadari yang baik dan jelita. Nah, ayat barusan menjelaskan tentang keadaan bidadari di surga yang mereka itu sangat cantik, jelita, bagaikan yakut dan marjan. Lalu, diperuntukkan bagi siapa bidadari tersebut? Tentu saja bidadari tersebut diperuntukkan untuk laki-laki surga, yaitu laki-laki yang di dunia termasuk kepada laki-laki yang soleh, yang selalu beramal soleh, bertambah ketawakalannya, bertambah ketakwaannya, yang itulah dari Allah merupakan pahala yang tiada terhingga. Lalu untuk kita perempuan yang solihah, bagaimana? Di dalam hadis Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, terdapat dalam sebuah hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad bahwa ketika seorang suami beristrikan hurun in, beristrikan bidadari surga, kemudian pada saat itu akan datang seorang wanita lain yang kecantikannya dan keelokannya mampu membuat seorang raja melupakan wanita-wanita lainnya. Sahabat Azikro, siapakah wanita itu? Ternyata wanita tersebut adalah istrinya selama di dunia. Itulah keistimewaan para istri surga. Dia akan menjadi ratu para bidadari. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, apakah seorang raja pernah memikirkan para pelayan-pelayannya di hadapan ratu-ratunya? Tentu tidak. Jadi Allah akan memberikan pada istri kecantikan yang luar biasa, jauh melebihi para bidadari. Sahabat Adzikro yang saya hormati, bagaimana itu terjadi? Ibnu Qayyim menjelaskan, karena hurun in, para bidadari surga, dia tidak pernah menghadapi kesulitan yang dirasakan wanita di dunia. Mereka tidak pernah berjuang di jalan Allah. Mereka pun tidak pernah dicela karena memakai kaos kaki di siang hari bolong. Mereka juga tidak pernah merasakan sulitnya patuh pada suami. Mengenai keistimewaan istri wanita di surga dibandingkan bidadari, Rasulullah melalui hadisnya menyebutkan, sungguh tutup kepala seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sahabat Adzikro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
kita tentu bercita-citakan ingin menjadi bidadari surga. Hal tersebut juga menjadi tujuan persistri sebagaimana tercantum di dalam lambang persistri. Pada setengah lingkaran bagian bawah tertuliskan khairu mata'i dunya al-mar'atu solihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri solihah. Hadis riwayat Muslim. Jelas di sini kita dituntut untuk menjadi istri solihah. Yang istri solihah tersebut ada ciri-ciri tertentu, yaitu terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Fal solihatu qonitatun hafidotun lil ghaibi. Perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Tentu kita sebagai wanita solihah, sebagai perempuan yang solihah, taat kepada Allah. Apalagi pada bulan Ramadan ini, ketaatan kita kepada Allah semakin meningkat. Namun, di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kita juga harus menjaga diri ketika suami tidak ada. Tentu juga kita bisa menjaga diri ketika suami tidak ada. Namun ketaatan lainnya yang harus kita laksanakan tidak semuanya dapat kita laksanakan. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, ketaatan suami kadang-kadang penuh perjuangan, perlu perjuangan, sebab penghasilan suami pada saat ini sangat-sangat berkurang. Sedangkan kebutuhan di bulan Ramadan meningkat. Sudah biasanya setiap bulan Ramadan kita sedekah, kita memberi kepada orang tua, kepada kerabat, bahkan anak-anak yang saumnya tamat kita berikan juga hadiah. Nah, untuk saat ini jangankan untuk memberi, untuk kepilihan, untuk kebutuhan keluarga sendiri pun kadang-kadang sangat susah. Maka dari itu, tentu kita sebagai wanita solihah harus bisa menguasai, harus bisa mengatur ekonomi kita, keuangan kita. Tujuannya yaitu rumah tangga kita lebih baik, kita taat kepada suami dapat kita laksanakan. Dan kita harus ingat, di bulan Ramadan ini kita bersaum itu adalah tujuannya untuk mencapai ketakwaan. Adapun orang yang bertakwa, Allah telah menjanjikan wa yarjukhu min haitsu la yahtasib, dan Dia Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk menjadi perempuan yang solihah, yang takwa kepada Allah, yang semakin hari kesolehannya semakin bertambah, dan ketaatan kita kepada suami mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita masuk ke surga, menjadi jalan untuk kita menjadi ratu para bidadari surga, mendampingi para suami di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku lu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.